pertama ini. So kita nggak perlu lama-lama lagi, langsung masuk ke dalam Land of Down di mana Alter Ego Nyx versus MBR Dolphin. Game yang pertama ditemenin sama caster kesayangan kalian, Combo Kopi, Kolius, dan juga Cipi tentunya. Dan balik lagi Cipi ingetin buat kalian ya, jangan lupa untuk download Lita karena Lita adalah jasa teman mabar setiap saat. Yoi. Dan Hehehe. kita udah lihat juga di mana Runut sudah mulai terkikis HP-nya. Dia coba untuk berikan space terhadap Stacy untuk mengamankan purple buff-nya. Di sisi lain Gichel juga sudah mulai memberikan follow up ke area seorang Shine juga di area middle lane. Betul. Karena memang dengan adanya Matilda otomatis ini bisa sedikit bermain nakal ya. Untuk memberikan damage Soul Bloom-nya di level 1 yang lumayan cukup sakit. By the way, buat teman-teman kalau juga mau ngingetin yang mau kirim pantun auto dibacain, kalian boleh banget langsung aja cek link Saweria yang ada di kolom deskripsi. Nanti bakal kita bacain pantun ataupun pesan-pesan dari kalian semua. Yoi. So kita lihat juga gimana Stacy udah mulai terkikis di budget gitu saja dan first blood berhasil diamankan kalau seorang Gichel. Looking for another kill tapi ternyata Runut terlalu lincah, terlalu gesit. Masih ada Guiding Wind juga, dia masih bisa mundur ke arah belakang tapi Agatha harus mulai hati-hati. Dua hero MBR Dolphin terlihat di area mid lane. Field udah mulai menghentikan pergerakan dari seorang Atlas tapi masih bisa mundur untuk menghindari serangan yang diberikan dari dua hero Alter Ego Nyx. Oke, kalau kita lihat sedikit ya tadi, Stacy mungkin mau mencoba untuk mengkontes Ultra Wanderer. Tapi memang ketika mid lane wave-nya itu datang, Agatha fokusnya langsung ke arah mid lane dan dari run-runnya darahnya itu nggak full tadi, Cipi. That's why kayak tadi Stacy langsung di all out aja sama teman-teman dari MBR Dolphin sehingga langsung first blood. Sebenarnya sedikit kerugian ya karena Stacy harus kehilangan satu buff yaitu purple buff-nya. Sekaligus dia bakal ketinggalan level. Udah kelihatan save level 4 dan Stacy masih level 3. Oh, bukan modal awal yang bagus bagi seorang Stacy tentunya. Dan dia harus mulai memikirkan langkahnya dan mencari celah untuk mengamankan kompensasi. Di sisi lain Run hampir saja tergancing dari beberapa hero dari MBR Dolphin. Tapi Seth terlihat tidak mau untuk lalu overcommit. Mengingat dia harus set up Turtle juga setelah melalang bulan dan mengambil possibility monster jungle dari Alter Ego Nyx. 3 hero MBR Dolphin terlihat berjalan beriringan mengarah ke area pit Turtle. Dan bahkan sudah melakukan poking. Stacy sudah mulai dapat informasi tapi dia harus mengarah ke area purple buff-nya terlebih dahulu. Volunteer hadir untuk berikan bawa bantuan. Run maju ke area depan tapi tidak bisa untuk maju terlalu dalam karena bawa bantuan yang diberikan dari MBR Dolphin terlalu besar. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana portalingnya mengarah ke satu tapi justru dia harus tumbang dengan yang damage yang diberikan seorang Now. Bahkan dari sisi Run-nya pun harus hilang dengan damage yang diberikan oleh seorang Shine Kolius. Wow, itu Seth dari udah mulai sekarat banget tadi ya padahal, tapi dia masih nyimpen shadow kill-nya. Kita membuat dia langsung nge-follow up dan dapetin 1 point kill. Jadi terjadi pertukaran ya. Dan ini sedikit kerugian dari Alter Ego Nyx karena kenapa? MBR Dolphin itu dapetin 1 point turtle ya kan, untuk dapetin turtle buff-nya bakal membantu mereka ketika team fight dan 1 point kill dari teman-teman MBR Dolphin. Sedangkan kalau Alter Ego Nyx tadi hanya mendapatkan 1 point kill aja yaitu Gichel yang berhasil ditumbangkan. Yes, masih belum ketutup tentunya ya dari sisi kerugian yang dialami Alter Ego Nyx. Kita akan lihat tentunya langkah apa yang akan diambil Alter Ego Nyx untuk mengejar ketertinggalannya karena kali ini. Kita lihat juga di mana dari sisi snipernya gak kena kena siapapun. Gichel sudah mulai melakukan babysitting karena seorang Yupi tadi dari top lane. Loncat dengan Falling Storm-nya untuk memberikan efek mundur dari beberapa wave minion. Dan Volunteer terlihat juga sudah mulai bermain cukup mandiri dan juga berani dengan melakukan cutting terhadap wave minion yang ada di area top lane. Dan memang lihat ya dari gold lane-nya di babysit ya, kelihatan Yupi di sini sengaja untuk dibikin sedikit lebih enak ketika di mid lane. Bahkan Coach Shino menuju ke arah depan downright yang di IMU langsung ditembakkan menuju ke pemilik aslinya yaitu Agatha yang harus tumbang. Alright, Agatha harus hilang tapi kita bisa lihat juga ada 3 hero dari Mori MBR yang sudah mulai masuk ke area bottom lane. Pattern Suryan maju, Stacy coba untuk melakukan monster jungle yang bisa maju ke depan. Strike sudah boleh dibuka betul saja Stacy, low HP tapi dia masih bisa selamat. Shine join the fight. 4 hero dari MBR Dolphin langsung melakukan pemotongan terhadap wave minion. Mereka langsung ingin melakukan plating dan membuat Alter Ego Nyx lagi-lagi mengalami kerugian yang cukup mendalam karena gold yang terbalut dan bahkan mungkin akan hilang begitu saja objektif turret yang ada di area bawah, Kolius. Karena ada 2 DPS ya, yaitu Hayabusa dan juga Yupi yang langsung dengan sigap menghajar ke outer bottom turret. Harusnya kalau dari draft mungkin Alter Ego Nyx bakal bermain metode pick off karena dengan adanya Matilda dan Pakito yang mobilitasnya juga lumayan cukup cepat. Tapi ternyata early game-nya MBR Dolphin yang berhasil untuk ngumpulin pundi-pundi poin kill-nya lebih banyak. Dan saat ini bahkan Turtle lagi mulai dipukuli. Informasi diberikan tapi sepertinya tidak bisa dikontes. Fataling sempat digunakan tapi belum mau di follow up oleh teman-teman dari MBR Dolphin. Yes, beberapa hero di Alter Ego Nyx juga masih cukup selamat. Tapi lagi-lagi mereka harus mengalami kerugian karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mempoking ke area Turtle. Tapi Nisa coba
coba untuk mulai memanfaatkan keadaan untuk melakukan playing careful. terhadap goal, tapi Volibear Fizz-Spin. lagi Fizz-Spin menjepit karena Flicker. Nisa mendorong karena Bullard dan bahkan Run memberikan bola bantuan Renegade yang diberikan Shine datang untuk memberikan Soul in the Fight tentunya. Di selain Gichel juga hadir dengan perfect match Circling Eagle di copy paste dengan Yami membuat killing spree berhasil diamankan oleh Shanjara top lane. 3 hero MBR Delphine memberikan ganking ke Nisa yang membuat wave ini berujang bergerak dari 4, bahkan 3 hero dari MBR Delphine mampu untuk melantahkan satu objektif Parrot milik Alter Igonix. Tadi awalnya tuh sebenarnya dari si Nisa yang mungkin map awareness-nya agak sedikit kurang atau misinformation dari teman-temannya sehingga membuat Nisanya harus diselamatkan. Jadi run-runnya harus tumbang di area top lane tadi. Bahkan MBR Dolphin pun langsung segera convert point kill-nya menjadi objektif, yaitu outer top turret yang berhasil untuk didapatkan. Ini gold makin jauh lagi perbedaannya 2.500-an ya dari MBR Dolphin di versus Alter Igonix di menit yang kelima ini. So otomatis Alter Igonix sudah mulai harus berpikir nih gimana caranya membalikan keadaan yang saat ini dipimpin sama MBR Dolphin. Ya, dari segi kill count terlihat sangat jelas different kill count-nya 4-1. Dan bahkan kini perfect match juga udah mulai landas karena itu udah seorang run, tapi masih belum ada follow up lebih jauh lagi. 3 hero Alter Igonix, bahkan 4 hero Now Join the Fight pun sudah mulai hadir juga. Stacy udah mulai coba untuk komen karakter purple terlebih dahulu. Turtle yang ketiga muncul dalam waktu 22 detik lagi. MBR Delphine memanfaatkan possibility mereka untuk memberikan efek zoning out dengan sangat baik, tentunya memberikan space terhadap Brody tentunya untuk langsung menghancurkan objektif secara tidak ada keberanian untuk Alter Igonix untuk menjaga objektif turret tersebut, Kolius. Well, tapi lihat ya, benar-benar metode kuadran nih digunakan sama MBR Dolphin. Mereka bergerak dengan formasi 4-1. AK yang dari tadi fokus ke clear wave. Dan bahkan sekarang Turtle-nya juga udah mulai dicolek-colek lagi. Turtle yang ketiga sebelum nantinya berubah menjadi Lord. Dan dari Alter Ego, Run sudah memberikan informasi harusnya. Tapi Now di darahnya nggak full. Sehingga itu bakal berbahaya kalau memang Now harus menjadi samsak di lini depan. Alright, mereka udah mulai poking, Run sudah mulai terlihat pojok ke depan. Kita bisa lihat juga Quest Shadow udah mulai dibuka. Run terkikis darahnya setengah, tapi masih belum ada follow up lebih lanjut lagi. Dan Alter Igonix juga nggak mau melakukan kontes karya objektif tersebut membuat Free Turtle berhasil dapat close Pataling. bisa lihat Pataling langsung dikomentar seorang Stacy. Bola bantuan datang dari Quest Shadow, tapi Guiding Wind save the day. Stacy masih selamat, tapi ternyata tidak. Di mana dari sisi side datang di belahan bumi sebelah bawah memberikan efek kejutan membuat Run dan juga Stacy harus hilang di area top lane, Kolius. Wow, ini bahaya sih. Again, satu persatu lagi ya dari teman-teman Alter Igonix yang ter-pick off oleh teman-teman MBR Dolphin. Walaupun saat ini Now sedang mencoba untuk memanfaatkan space yang didapatkan, yaitu di area bottom lane. Tapi seperti outer bottom turret belum bisa dihancurkan dengan cukup mudah. Bahkan lihat, Shine sudah mulai melakukan taunting-tauntingnya nih. Recall dengan stiker di depan outer middle turretnya Alter Igonix. Mereka udah mulai taunting. Mereka terlihat sangat percaya diri tentunya untuk bisa mendapatkan poin kemenangan. Tapi Alter Igonix yakin tentunya dia akan mulai mencari celah untuk mengembalikan keadaan. Downing Leg terpop up. Wave minion penunjang pergerakan MBR Delphine pun terlihat terkikis dan berhasil dibersihkan dengan sangat baik. Di sisi lain Stacy mampu untuk langsung meng-clear terhadap purple buff-nya tanpa ada gangguan yang berarti. Save join the fight 4 hero, bahkan 5 hero dari MBR Delphine sudah mulai set upward juga, di mana Stacy tidak diberikan kesempatan untuk mengamankan orange buff-nya sendiri. Conceal terlihat sudah mulai diaktifkan. MBR Delphine yang belum memecahkan center turret sudah mulai menguasai pertandingan dan bahkan sudah mulai melakukan kembali visionnya ke area jungle pattern dari Alter Igonix. Ya, Seth mencoba untuk masuk lagi dengan Quad Shadow, tapi masih diurungkan niatnya. Falling Star Moon tadi dari Now mencoba untuk menghentikan Gichel, walaupun ternyata perfect match Gichel larinya lebih cepat ya, sehingga dia berhasil untuk escape. So, beberapa resource dipancing sengaja oleh MBR Dolphin untuk nanti team fight-nya. Yes, benar sekali. Kita udah lihat lagi di mana MBR Delphine nggak mau terlalu gegabah, begitupun Alter Igonix yang masih coba untuk hold permainannya, masih belum ada momentum yang terlihat terkreat oleh teman-teman Alter Igonix. Run terlihat sudah mulai mengaktifkan sebelumnya. Ada 2 hero dari MBR Delphine yang sudah mulai ketahuan dibagian begitu saja oleh sang Shine. Di mana health bar dari seorang Run sudah mulai terkikis. Mystic Field tidak mengenai sasaran. Turtle yang sudah mengubah menjadi Lord pun sudah mulai hadir dari Land of Dawn di area top lane. Kita bisa lihat Stacy coba untuk mulai mengoptimalkan possibility-nya untuk melakukan clearing dan split push, tapi 3 hero dari MBR Dolphin terlihat aware minimap membuat dari Stacy pun harus mundur ke arah belakang dan tidak bisa melakukan split push terhadap turret dari MBR Dolphin. Yap, karena Lordnya benar-benar dicolek. I think ini bakal jadi dikasih lepas aja, kecuali memang Downing Light mungkin yang bakal dicoba lepasin. Ternyata enggak, Agatha juga nggak mau ngelepasin ultimate dari Savior. Dan bahkan di area bottom lane, Now-nya ini berhasil untuk mendapatkan outer bottom turret ya. Seenggaknya pelan-pelan untuk bisa mendapatkan space lagi buat Alter Igonix. Karena
jujur ya, untuk Alter Ego Onyx ini masih bisa mengejar ketinggalannya dengan satu momentum. Tapi MBR Dolphin, hero momentumnya lebih banyak itu dengan adanya Aka dan Atlas, Cipi. Yes, kita bisa lanjut daripada Coach Shadow udah mulai ditebar dan bahkan Shadow kira mengikis beberapa HP dan Alter Ego Onyx terbagi dari beberapa hero ada di area mid lane membuat dari sisi Agatha masih belum bisa tumbang. Lord sudah mulai berlenggang-lenggok di area top lane. Wave minion penunjang pergerakan MBR Dolphin terlihat sudah di-manage dengan sangat baik. Di sisi lain Nao juga udah mulai memukul mundur wave minion, tidak memberikan save untuk bisa menembus pertahanan di area bawah. Di selain juga di area top lane kita bisa lihat health bar dari Lord sudah mulai terkikis. Guiding Wind maju ke depan, Stacy tidak bisa maju terlalu dalam tentunya di mana MBR Dolphin memberikan dapatkan space untuk bisa langsung menumbangkan struktur bangunan tersebut yang ada di area top lane. Frontok sudah base top turret, bahkan middle turretnya hanya tersisa base-nya aja, dan saat ini masih mencoba untuk diterusin sama MBR Dolphin walaupun mereka nggak mau terlalu ngambil resiko. Mereka masih mundur lagi ke belakang, tapi dengan outer top turret ya, base top turret yang sudah mulai hancur ini bakal membuat MBR Dolphin nggak perlu pusing untuk clear wave di area top lane. Karena nanti dia bakal menang dari segi super minionnya, sehingga Alter Ego Onyx yang bahkan harus sedikit demi sedikit pelan-pelan. Tapi lihat heavy spin, baru aja dipapa sama Valanir walaupun ternyata belum mau ya untuk bikin run-runnya ini di-commit sama teman-teman yang lainnya. Yes, benar sekali. Terlihat MBR Dolphin sudah berhasil untuk melakukan eksploitasi terhadap jalur yang dimiliki Alter Ego Onyx. Bahkan dengan ada peluang untuk melakukan eksploitasi terhadap hutan, mereka pun gak membuang peluang tersebut. Teman-teman dari MBR Dolphin langsung menghabisi semua hutan yang dimiliki oleh Alter Ego. Tidak ada kesempatan bagi Alter Ego Onyx untuk bisa menyelamatkan hutannya. Di sisi lain Run maju ke arah depan, sudah mendapatkan informasi bahwa Valanir mengisi area rumputan, tapi nggak mau terlalu overcommit, mengingat terlihat adanya perbandingan level yang cukup signifikan dari Alter Ego Onyx dan juga MBR Dolphin. MBR Dolphin juga terlihat gak mau terlalu overcommit dan gegabah. Mereka benar-benar hold terlebih dahulu, manage wave dan memancing keributan di area luar supaya Alter Ego Onyx mau maju ke area depan. Kalau dari item ya sebenarnya Clock of Destiny, Enchanted Talisman, dan satu Wizardry Staff dari seorang Xavier tuh udah mulai dibuat lah ya untuk seorang dia, sehingga kayak nanti ketika memang jadinya Lightning Truncheon atau memang ternyata kalau memang dia mau ngebuat Glowing One, karena kelihatan ada dua hero tebal di sana, itu bakal lebih mengerikan lagi. Tapi lihat dari Valentinanya, Glowing One, Divine Glaive, Enchanted Talisman, bahkan di situ dia mau bergerak ke Athena Shield harusnya yang atau Oracle dari Valentinanya yang bakal membantu memberikan damage yang begitu sakit, terutama Arcane Shade dan Shadow Strike. Valentina itu kan hitungannya bisa langsung memberikan 3 hingga 5 stack di ketika memang dia mau all out atau menggunakan kombonya. Kita akan lihat nih ya kalau dari sisi MBR Dolphin yang sudah mulai melakukan poking dan setup ke area Lord. Di selain dua hero lainnya memberikan distraction agar mereka tidak bisa maju ke area dalam, bahkan maupun sudah mulai terkikis dengan damage yang diberikan oleh seorang Valentina. Terlalu signifikan dan terlalu besar damage yang diberikan, membuat Alter Ego Onyx tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan membiarkan merelakan objektif Lordnya kembali terambil MBR Dolphin. Dan kini kita bisa lihat juga Stacy nggak mau mengambil resiko, dia lebih memilih untuk pulang. Ingat mereka juga harus memikirkan defense mechanism dengan adanya Agatha yang kita tahu dia adalah high ground defense. Ini nantinya akan membantu Alter Ego Onyx untuk bisa menahan gempuran yang diberikan dari high ground base yang nantinya akan dijadikan momok utama dari MBR Dolphin. Tapi Fataling langsung dipop-up begitu saja, bahkan dijepit dengan heavy spin. Stacy-nya langsung tumbang tanpa adanya jungler. Lord berjalan di area top lane dan bahkan save-nya mulai masuk. Shadow kill dibuka di sana melawan 4 hero sekaligus. Dengan adanya kuat Shadow, save pede banget untuk hit and run ke arah Alter Ego Onyx. Kekurangan kuantitas dari Alter Ego Onyx mampukah mereka menerapkan defense mechanism, karena ini Lordnya udah mulai masuk. Resident penunjang pertahanan dari MBR Dolphin pun terlihat sudah ia manage di masing-masing landing phase untuk bisa menembus pertahanan base star dari Alter Ego Onyx. Kita bisa lihat juga dari Valanir di garda depan. Falling Star muncul bukan begitu saja, di mana base star dari jarak bawah ternyata tak terselamatkan. Begitupun juga dengan dari mid lane. Shadow Kiru langsung meluantakan ke seorang Gata, membuat Alter Ego Onyx harus kehilangan nyawa dari satu pemainnya. Base star sudah mulai terbuka dan DCSM MBR Dolphin take the game yang pertama kali ini, Kolius. Wow, sumpah Pi, rapi banget gameplaynya MBR ya. Wah, Gox. Bener-bener mereka dewasa, mereka disiplin, mereka tahu kayak setelah pick off objektif apa yang bisa diambil sama mereka. Itu yang membuat Alter Ego Onyx tuh pelan-pelan bener-bener dipukul mundur sama MBR Dolphin. Yes, Walaupun setuju. memang nggak kelihatan kayak langsung timpang jauh
Kayak gameplay dari MBR Delvin itu sebenarnya nggak mendukung untuk permainan yang super duper agresif di early game. Iya. Tapi mereka berhasil untuk ke-convertnya dengan pick off demi pick off. Pelan-pelan dia akan diculik, langsung objektif, diculik, objektif. Sehingga membuat semakin jauh lagi. Dan bahkan alter ego Nyx-nya Stacy benar-benar ditahan habis-habisan sama MBR Delvin di game yang pertama tadi. Yes, setuju banget sih. Alter Ego Nyx tadi benar-benar overwhelmed. Bahkan dia pun nggak dapat kesempatan untuk bisa mencari celah yang diberikan oleh MBR Delvin. Karena kita bisa lihat MBR Delvin tadi benar-benar konsisten banget untuk memegang kendali apa yang sudah mereka pegang. Dan itu benar-benar jalankan dengan sangat baik, terselenggarakan dengan sangat baik, hingga membuahkan hasil yang optimal, yaitu berupa kemenangan untuk MBR Delvin di game kita yang pertama kali ini, Kolius. Betul. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini baru game yang pertama. Nanti juga mungkin detailnya bakal kita lihat di highlights-nya. Yes. Dan ini kan best of 3 series. Benar sekali, So, Kolius. Alter Ego Nyx masih punya chance untuk di game yang kedua. Mulai dari evaluasinya mini mini evaluation biasanya di between game. Benar Dari sekali. game yang pertama. Atau nanti dari segi draftnya juga mungkin ada yang bisa diubah sama Alter Ego Nyx. Which is Benar. sebenarnya yang tadi sempat Kolius mention ya, kalau kita sedikit bahas draft. Dari si MBR Delvin itu mainnya adalah momentum banget. Dengan adanya Atlas, terutama tadi yang pakai Purify cuma Now. Itulah kenapa Agatha tuh bakal dengan mudah, cukup mudah diincar. Dengan adanya perfect match menuju ke arah depan, ataupun quad shadow-nya tadi si Hayabusa yang langsung ke belakang. Jadi memang serba salah sih sebenarnya. Kalau memang dia nggak pakai sprint, otomatis dia juga bakal bisa ditempel sama lawannya. Tapi dengan adanya Akai dan siapa namanya Atlas, in my humble opinion ya, kalau menurut Kolius pribadi kayaknya lebih baik Flicker gak sih? Dari Agatanya. Iya. Kan sebenarnya ada 3 pilihan battle spell yang bisa digunakan Oh, iya, lah ya. iya. Flicker, Flicker sih dia bisa sprint, dan langsung juga ke-blink ke Purify belakang. kan. Nah kalau Flicker kan dia bisa langsung jaga Yep. jarak untuk jagain momentumnya. Karena kalau dengan sprint itu kan harus di pop up dan dia tetap ada di tempat dulu untuk sambil kabur Iya, ke setuju arah banget belakang. sih. Jadi kayak gampang diambil sih. Tapi ini cuma pendapat Kolius. Ini iya. nggak tahu, mungkin bisa dievaluasikan juga Benar banget sama teman-teman tentunya. Alter Ego Nyx. Nah, kita akan lihat ya tentunya mini evaluation dari tim Alter Ego Nyx, karena kita bisa lihat di mana mereka tuh benar-benar overwhelmed banget, tertekan banget, dan nggak dapat kesempatan untuk memberikan mengembalikan keadaan bisa dibilang ya untuk di game yang pertama kali ini. Dari segi komposisi hero-nya mungkin juga akan diubah, karena benar kata Kolius tadi, hero-heronya MBR Delvin tuh momentum banget, tapi terlihat diimplementasikan dengan sangat baik dan bahkan nggak bisa dipatahkan. Dan mungkin kita bisa intip juga tentunya di area highlight, mengingat apa yang terjadi di game yang pertama kali ini. Bahkan Alter Ego Nyx di game yang pertama nggak diberikan kesempatan untuk bisa menyentuh dan ngekontes ke area turtle yang ada di area landing phase, Kolius. Betul, mimpi buruk pertama tuh ketika Stacy tadi ditumbangkan first blood ya. Dia kalah level, dia kehilangan purple buff-nya. Dan di momen ini juga setelah dapetin turtle, MBR Delvin juga dapetin 1 point kill. Walaupun yang dapetin point kill sebenarnya si Shine tadi kalau nggak salah. Ya kan? Dan pelan-pelan mulai dari sini MBR Delvin selalu bermain dengan metode pick off-nya. Bisa kelihatan di sini Stacy dihajar, Run juga dihajar. Kayak mereka udah nggak ada, bahkan inner turret-nya juga sudah hancur. Tapi mereka mencoba untuk menghajar ke top outer turretnya MBR Delvin, yang dimana MBR Delvin baru aja dari turtle, so otomatis jaraknya deket banget menuju ke area top lane. Yep. Jadi perlu diperhatikan bahwa map awareness berarti yang harus di-mention ya di momen yang tadi. Benar banget, dan dari komposisi hero Alter Ego Nyx kita tahu Matilda adalah hero tank KDA dan nggak bisa terlalu menahan damage yang masuk dari MBR Delvin kan. Mungkin itu juga yang bisa jadi kenapa Alter Ego Nyx nggak bisa memberikan badan, karena kita tahu ini terlalu squishy. Damage yang dihasilkan dari Valentina, dari Seth, Hayabusa, dan bahkan Brody itu terlalu menyakiti juga, sehingga dari sisi Alter Ego Nyx sudah nggak bisa menahan segala bentuk gempuran yang diberikan. Dan ini udah momen yang cukup krusial bagi Alter Ego Nyx, karena wave minion perujang perkan langsung dioptimalkan oleh MBR Delvin untuk melakukan strike push ke arah base turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Betul teman-teman. Nanti juga kita bakal lihat ya dari head to head masing-masing role-nya, item apa yang di-build. Kira-kira juga siapa yang bakal menjadi MVP untuk game yang pertama. Karena jujur rapih banget permainan dari MBR Delvin di game yang pertama ini sih. Serapih itu, dan bahkan mereka benar-benar gak ada kesalahan mungkin ya bisa dibilang ya di game yang pertama tadi. Yes, benar-benar sulit banget untuk Alter Ego Nyx bahkan untuk pick off satu hero-nya aja dari sisi teman-teman MBR Delvin di pertengahan game tadi. So kita akan lihat balik lagi adalah best of 3 series. Alter Ego Nyx masih punya kesempatan, dan kita akan bahas lebih dahulu tentunya dari segi item antara Now dan juga Volnir nih, Kolius. Yes, dimana kalau kita lihat dari itemnya juga udah ada Tough Boots, yaitu ya Tough Boots, Enchanted Talisman, Antiquiras, dan juga adanya